Grace? Well, who'd you expect, numbnuts? Jadi hari ini kita akan membahas tentang emotional alchemy alias seni mengubah luka menjadi kebijaksanaan, kemudian trauma menjadi kekuatan, dan rasa sakit menjadi sebuah panggilan. Intinya kita nggak akan membahas tentang bagaimana caranya menghilangkan luka, melainkan kita akan membahas bagaimana caranya merubah bentuk energi lama itu atau luka itu menjadi sesuatu yang lebih berguna dan juga lebih kuat. Kalau misalnya kamu siap, mari kita mulai. You're listening KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Healed and get good. Thank you and I love you. Jadi sebelumnya luka itu adalah sesuatu yang bersifat kayak penjara buat kamu gitu kan, yang dia itu yang akan mengendalikan semua keputusan-keputusan yang kamu ambil, dia yang mengendalikan reaksimu yang secara otomatis, dia juga yang akan mengendalikan cara kamu melihat dirimu sendiri. Tapi sekarang ada pemisahan yang terjadi. Kamu sudah mulai bisa bilang, aku merasakan rasa sakit ini, tapi aku bukan rasa sakit ini. Gitu. Dan ini merupakan langkah pertama dari emotional alchemy. Nah, sekarang mari kita mempraktekkan bersama-sama. Kita akan mengidentifikasikan luka utama yang masih kamu bawa. Dia itu boleh lebih dari satu hal, tapi yang pasti kamu hanya akan memilih sesuatu atau sebuah luka yang paling dominan. Misalnya luka seputar penolakan, luka seputar ketidakpercayaan sama orang lain gitu ya. Atau mungkin luka kehilangan, dan juga luka ketidakberdayaan yang bikin kamu merasa nggak berdaya gitu kan. Nah sekarang kamu akan mengatakan pada dirimu sendiri, atau mungkin lebih baik sih ditulis gitu ya, kalimat berikut ini. Aku merasakan titik-titik nama luka itu, tapi aku bukan titik-titik nama luka itu. Contohnya, aku merasakan ketakutan ditinggalkan, tapi aku bukan ketakutan itu. Aku merasakan malu dari masa laluku, tapi aku bukan malu itu. Nah, kemudian kamu akan mendengarkan dengan seksama apa rasanya. Terus, setelah kamu tulis itu, apakah ada perbedaannya? Apakah ada ruang yang terbuka? Ketika kamu membuat pemisahan ini, pembedaan gitu ya, ketika kamu bisa bilang bahwa luka itu ada di dalam diriku, tapi dia itu bukan siapa aku, hal ajaib itu biasanya akan terjadi, say. Jadi istilahnya itu kayak ada ruang yang terbuka, kayak kamu punya pilihan, kamu punya kebebasan untuk memilih juga gitu kan. Dan inilah yang aku maksudkan dengan mengakui luka tanpa harus kamu menjadi luka itu. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Jadi setiap luka itu kan menyimpan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sebenarnya sangat powerful atau memiliki kekuatan yang sangat besar gitu kan. Nah, kamu akan membayangkan luka itu seperti batu permata atau diamond gitu yang terpendam. Di permukaan, kamu itu cuma lihat tanah yang kotor, alias ya rasa sakit itu tadi, ataupun dramanya, ataupun traumanya, ataupun ceritanya. Tapi kalau misalnya kamu gali lagi dengan lebih sabar lagi, di dalamnya itu ada permata yang berkilau. Permata itu adalah energi yang tertahan, pundi-pundi emasmu itu ya. Pokoknya sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kita akan melihat beberapa contohnya. Jadi gini, ketika kamu itu ditolak, kamu itu belajar untuk mencari validasi dari dalam, bukan dari luar lagi. Nilai kamu itu nggak ditentukan oleh penerimaan orang lain. Ketika kamu itu dipaksakan untuk diam atau kayak dibungkam kayak gitu, jiwa kamu itu pasti tetap ingin ngomong, tetap ingin berbicara. Dan ketika akhirnya kamu itu bisa memberi diri kamu sendiri permission atau izin, kamu itu akan berbicara dengan cara yang bisa merubah seluruh dunia atau dunia in general gitu. Ketika kamu dihianati, kamu itu biasanya akan mulai belajar membaca energi. Kamu akan membaca niatnya seseorang, kamu akan belajar siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak bisa dipercaya. Kamu akan menjadi seperti empat yang bisa detek apapun yang bersembunyi di belakangnya. Ketika kamu kehilangan sesuatu, biasanya kamu akan tahu betapa berartinya sebuah kehadiran. Kamu itu akan belajar menghargai dengan lebih dalam lagi yang namanya being present in the moment. Darling, energi kamu itu kan gak pernah hilang. Energi itu hanya terkunci, kayak terperangkap kayak gitu kan.
Dan sekarang kamu akan menanyakan pada dirimu sendiri 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, energi apa yang masih tertahan di dalam diriku karena aku terlalu lama menahan luka ini? Silakan untuk melihat contoh-contoh yang tadi yang aku bilang, apa yang resonan sama dirimu. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang sebenarnya ingin lahir melalui luka ini tapi belum sempat keluar? Ketika kamu menjawab 2 pertanyaan ini dengan jujur, kamu itu nggak lagi melihat luka hanya sebagai sesuatu yang terjadi kepadamu. Kamu itu akan melihatnya sebagai sesuatu yang mengajarkan sesuatu ke kamu. Dan energimu itu biasanya akan mulai bergeser. Setiap luka itu kan pasti akan membawa sebuah pesan. Dan pesan itu bukan kamu broken, kamu rusak gitu ya. Pesan itu adalah kamu dipanggil untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, sekarang kita akan melihat pola-polanya. Jadi, ketika kamu itu dihina, ada bagian dari dalam diri kamu itu yang berteriak ingin dibela. Luka ini adalah panggilan untuk menggunakan suara kamu dengan cara yang merubah dunia untuk berbicara secara jujur. Ketika kamu diabaikan, kamu itu akan belajar betapa menyakitkannya kalau misalnya nggak dilihat. Dan sekarang kamu punya hadiah itu, alias kamu bisa membuat orang lain merasa dilihat dengan cara yang berbeda yang nggak semua orang bisa melakukannya. Ketika kamu kehilangan, kamu itu akan belajar betapa berartinya sebuah kehadiran. Luka ini adalah panggilan untuk membuat orang lain jangan throw away apapun yang berharga atau take it for granted gitu istilahnya. Ketika kamu dihianati, kamu itu belajar betapa mudahnya sesuatu itu bisa pecah, bisa rusak. Sekarang kamu punya kepekaan, alias kamu bisa membangun kepercayaan yang genuine atau yang asli, yang tulus. Jadi, ada penelitian dari Dr. Michael Newton yang melakukan studi puluhan tahun tentang sebuah perjalanan jiwa, alias soul journey. Nah, dia itu menemukan sesuatu yang sangat remarkable. Kebanyakan dari kita itu kan biasanya akan memilih tantangan tertentu untuk dialami sebelum kita lahir. Dan pilihannya itu bukan sebagai hukuman untuk kita, tetapi sebagai jalur penguatan. Artinya, luka yang kamu alami itu mungkin bukan kesalahan nasibmu gitu ya, bukan sesuatu yang bersifat random, bukan ya. Tapi kemungkinan besar itu adalah bagian dari rencana jiwamu sendiri. Kamu yang merencanakan untuk mendapatkan apapun itu trauma yang kamu hadapi atau miliki saat ini ya. Jadi rencana yang bilang melalui pengalaman ini dan hanya melalui pengalaman ini, kekuatan sejatiku itu bisa lahir dalam bentuk yang paling murni. Nah, ini bukan untuk bilang bahwa trauma itu sesuatu yang bagus, bukan ya, bukan itu maksudnya saya. Tapi untuk bilang bahwa bahkan dalam hal yang paling sulit pun, itu adalah panggilan yang lebih besar. Alias sesuatu yang ujung-ujungnya akan menyadarkan kamu akan sesuatu yang bigger than yourself gitu loh maksudnya. Nah, sekarang kita akan sampai pada bagian terakhir. Kesadaran aja itu kan memang nggak cukup ya. Pemahaman aja itu juga nggak akan cukup. Kamu itu harus mewujudkannya. Alias kamu itu harus mulai hidup sebagai seseorang yang berbeda. Kamu harus mengambil aksi gitu kan. Jadi langkah yang ketiga itu adalah aktivasi archetype baru. Ketika luka kamu itu mulai transform atau berubah, ada pola energi baru yang grow atau tumbuh dalam dirimu. Ada frekuensi baru lah intinya. Dan ada cara baru untuk menjadi atau becoming, menjelma itu tadi ya. Nah, dalam tradisi Jungian, ini yang disebut sebagai archetype. Jadi archetype itu adalah pola energi universal yang hidup di dalam pikiran bawah sadar semua manusia. Dan mereka itu bukan peran yang kita mainkan gitu, bukan ya. Mereka itu adalah bagian yang memang sudah ada dalam diri kita semua, alias bagian yang hanya perlu dibangunkan, diaktifasikan, dibikin sadar gitu kan. Nah, kita akan melihat beberapa archetype yang sering muncul nih. Yang pertama itu adalah The Alchemist. Archetype ini adalah seseorang yang bisa merubah rasa sakit menjadi sebuah kebijaksanaan. The Alchemist atau The Transmuter, bisa juga disebut transmuter karena dia mentransmute ya kan. Nah, dia itu biasanya nggak menghindar dari kegelapan. Dia itu biasanya justru akan masuk ke dalamnya dan keluar sebagai bentuk yang baru gitu ya. Masuk ke kegelapan, keluarnya sebagai let's say jadi emas gitu kan. Dan dia muncul ketika kamu itu sudah mulai stop untuk melawan luka dan mulai menggunakan luka itu. The Protector. Archetype ini adalah seseorang yang fierce dalam melindungi yang rentan. The Protector itu biasanya muncul ketika kamu itu belajar dari luka tentang apa artinya keamanan. Dia itu biasanya akan tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak bisa dipercaya, dan dia biasanya akan berdiri secara kokoh. The Oracle.
Archetype ini adalah seseorang yang bisa melihat kebenaran di balik ilusi. The Oracle biasanya muncul ketika luka kamu itu mengajari kamu tentang intuisi, tentang kepekaan, tentang apa yang benar-benar terjadi di bawah permukaan. The Compassionate Witness. Archetype ini adalah seseorang yang bisa hadir untuk rasa sakitnya orang lain tanpa terganggu oleh dirinya sendiri. The Compassionate Witness itu biasanya muncul ketika luka kamu itu mengajarkan kamu tentang empati, tentang kehadiran. The Truth Teller. Archetype ini adalah seseorang yang berani berbicara apapun yang perlu didengar, bahkan ketika hal itu sulit. The Truth Teller itu muncul ketika luka kamu, terutama kalau misalnya luka itu seputar kebungkaman atau nggak boleh ngomong, luka itu akan ngajarin kamu tentang kekuatan kata-kata yang jujur. Jadi sekarang biarkan informasi ini meresap gitu ya. Terus identifikasi luka kamu akan menemukan energi yang tertahan, kamu akan membangunkan archetype yang sedang menunggu, karena ketika seorang perempuan mulai memimpin dari tempat itu, dari luka yang sudah diubah menjadi kebijaksanaan, maka gak akan ada lagi yang bisa kita sebut sebagai sesuatu yang bersifat impossible. Kalau video ini resonan dengan dirimu dan kamu siap untuk perjalanan transformasi yang lebih lengkap, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi untuk bergabung dengan Kunci Koneksi Batin. Karena di sana kamu akan mendapatkan 7 modul lengkap seperti ini yang akan membimbing kamu melalui transformasi yang lebih dalam. Karena luka kamu itu bukan kesalahan, melainkan sebuah awal. Healed and get good. KunciHidup.com